Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki bab 3, yaitu pewarisan sifat. Untuk materinya sudah dibaca di bahan ajar ya. Kali ini saya akan menjelaskan istilah-istilah dalam pewarisan sifat yang sangat perlu untuk diketahui dan dipahami. Yang pertama, parental disimbolkan dengan P besar, artinya adalah induk atau orang tua. Filial disimbolkan dengan F besar, artinya adalah keturunan atau anakan. Gamet G besar, yaitu sel kelamin. Ini nanti akan menentukan bagaimana keturunan atau anakan dari sebuah persilangan. Dominan, yaitu sifat yang menang atau menutupi sifat resesif. Diberi simbol huruf besar, B besar untuk bulat, K besar untuk kuning, M besar untuk merah. Resesif, sifat yang kalah atau tertutupi sifat dominan. Diberi simbol huruf kecil, B kecil untuk keriput, K kecil hijau, M kecil putih. Untuk resesif, ini adalah lawan dari dominan, tetapi simbolnya tidak diambilkan dari huruf kata tersebut. Misalnya keriput, simbolnya bukan K, tapi simbolnya adalah lawan dari simbol dominan. Apabila di sini B besar, maka resesif simbolnya adalah B kecil. Nah, untuk menghemat kata atau biar tidak terjadi pemborosan kata, maka kita sepakati untuk huruf besar, untuk simbol huruf besar, kita beri A di depannya. Kita beri tambahan huruf A di depannya, sedangkan untuk simbol huruf kecil, kita baca dengan menambahkan huruf I di depannya. Jadi ini kita baca baba, kakak, mama. Yang ini bibi, kiki, mimi. Baik, kita lanjutkan. Intermediate, yaitu sifat gabungan dari kedua induknya. Diberi simbol huruf besar dan kecil. Contohnya, bunga merah disilangkan dengan bunga putih, menghasilkan keturunan merah muda. Merah muda merupakan gabungan dari merah dan putih. Simbolnya bukan mama, bukan mimi, tetapi mami. Genotip, yaitu sifat yang tidak tampak, berupa kode atau simbol. Seperti tadi ya, baba, kakak, mama, ini adalah genotip. Sedangkan fenotip adalah simbol yang tampak, keriput, hijau, putih, dan lain-lain. Homozigot, yaitu alel yang terdiri dari pasangan gen yang sama. Homo itu artinya sama. Apabila simbol-simbol itu terdiri dari huruf besar, maka disebut homozigot dominan. Sedangkan apabila simbol-simbol itu terdiri dari huruf kecil, maka disebut homozigot resesif. Yang berikutnya adalah heterozigot, yaitu alel yang terdiri dari pasangan gen yang berbeda. Disimbolkan huruf besar dan kecil. Hahi,
kaki, mami, dan lain-lain. Backcross artinya adalah persilangan antara keturunan pertama atau F1 dengan salah satu induknya. Sedangkan test cross adalah persilangan antara keturunan pertama dengan induk homozigot resesif. Jadi kalau test cross terbatas induk yang homozigot resesif, kalau backcross salah satu induknya, bebas. Monohibrid adalah persilangan satu sifat beda. Contohnya, bunga berwarna merah disilangkan dengan bunga berwarna putih. Di sini satu sifat bedanya adalah sifat warna. Dihibrid, persilangan dua sifat beda. Contohnya, persilangan antara kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning dengan ercis berbiji keriput berwarna hijau. Sifat bedanya adalah bentuk biji dan warna. Baik, sampai di sini paham? Apabila kurang paham, bisa diputar kembali video ini. Yang berikutnya adalah cara menentukan gamet. Kalian harus mahir dalam menentukan gamet. Karena gamet sangat diperlukan untuk menentukan keturunan atau filial. Kalau kalian tidak bisa menentukan gamet, maka kalian tidak akan berhasil dalam menentukan keturunan atau filial dalam penyelesaian sebuah soal nantinya. Nah, yang perlu dipahami ya, aturannya, gamet untuk persilangan satu sifat beda adalah satu huruf. Sekali lagi, gamet untuk persilangan satu sifat beda adalah satu huruf. Contohnya, bunga merah, mama, disilangkan dengan bunga putih, mimi. Bagaimana cara menentukan gamet kedua induknya ini? Apabila genotip terdiri dari dua huruf yang sama, maka gametnya adalah satu huruf dari genotip tersebut. Misalnya ini, mama, berarti gametnya adalah ma, karena ini hurufnya sama. Mimi, gametnya berarti mi, karena dua huruf ini hurufnya sama. Bagaimana bila menemukan genotip yang hurufnya berbeda atau heterozigot seperti ini? Maka gametnya adalah ma dan mi. Karena terdiri dari dua huruf yang berbeda, maka dua-duanya ini menjadi gamet. Berarti untuk mami gametnya ada dua, yaitu ma dan mi. Bagaimana untuk persilangan dua sifat beda? Gamet untuk persilangan dua sifat beda terdiri dari dua huruf. Sekali lagi, gamet untuk persilangan dua sifat beda terdiri dari dua huruf. Contohnya, ercis biji bulat berwarna kuning babakaka disilangkan dengan ercis berbiji keriput berwarna hijau bibi kiki. Maka gamet kedua induknya untuk babakaka, karena ini dua huruf yang sama diambil satu, ba, dan ini juga sama diambil satu, k. Maka ketemu gametnya adalah baka. Yang berikutnya, bibi kiki juga demikian, diambil satu huruf bi dan satu huruf ki, maka gametnya adalah biki. Nah, bagaimana jika genotip induknya adalah babi kaki? Nah, karena ini dua huruf yang berbeda,
maka dua-duanya kita pakai. Tulisnya begini ya. Ba dan bi. Kemudian yang kedua juga berbeda, maka ini akan berpasangan dengan masing-masing ba dan bi. Kita buat cabang ka, ki, ini juga ka, ki. Maka kita bisa menemukan gametnya adalah baka, baki, bika, dan biki. Jadi untuk genotip babi kaki kita temukan 4 gamet. Nah, coba yang lain. Baba kaki. Bagaimana gametnya? Karena ini 2 huruf yang sama, maka kita ambil 1. Ini 2 huruf yang berbeda, berarti ini ada cabangnya. Kita pakai dua-duanya. Maaf, ka dan ki. Berarti gametnya adalah baka dan baki. Ada 2 gamet. Paham sampai di sini? Setelah ini kalian harus mengerjakan soal-soal latihan untuk menentukan gamet. Kalau kamu sudah paham, pasti kamu bisa mengerjakan soal-soal itu dengan benar sehingga mendapatkan nilai maksimal. Baik, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.